Perkenalkan, nama saya Fela Nabila. Jadi di video kali ini saya akan memberikan materi beserta contoh tentang traveling salesman problem. Baiklah, pada materi ini ada 4 yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengertian, ada flowchart, ada pseudocode, dan juga ada contohnya. Baiklah, kita masuk yang pertama pada pengertian. Masalah TSP atau Traveling Salesman Problem yaitu salah satu masalah paling populer dalam sains komputer, di mana masalah TSP ini adalah masalah di dunia optimasi yang mana ada kota awal dan sejumlah kota untuk dikunjungi oleh para penjual dan memulai perjalanan dari kota awal ke seluruh kota dengan mengunjungi setiap kota tepat 1 kali. Tujuan dari masalah ini adalah untuk menemukan rute terpendek. Masalah dapat dijelaskan dengan menunjukkan sebuah kota menjadi simpul grafik, dan jalan tersebut menghubungkan kota sebagai sisi. Nilai di samping menunjukkan jumlah antar dua kota. Dengan kata lain, TSP ini bisa dimodelkan sebagai grafik. Lalu ada brute force. Brute force merupakan metode pencarian dengan kelebihan solusi yang dihasilkan bernilai tepat, sederhana, dan jelas. Apa itu exhaustive search? Exhaustive search adalah teknik pencarian solusi secara brute force untuk masalah yang melibatkan mencari elemen dengan sifat khusus. Biasanya antar objek kombinatorial seperti permutasi, kombinasi, atau himpunan bagian dari sebuah himpunan. Langkah-langkah untuk TSP ini, yang pertama kita akan list semua sirkuit Hamilton dari graf beserta n buah simpul. Lalu hitung bobot setiap sirkuit Hamilton yang ditemukan. Yang terakhir yaitu pilih sirkuit Hamilton dengan bobot yang paling kecil. Selanjutnya ada flowchart. Nah, ini dia. Pertama, dia akan mulai, lalu masukkan data TSP-nya, dan diinisialisasikan data tadi, lalu tentukan koordinat setiap kota, dan jalur yang dihasilkan. Lalu, perhitungan jarak dari semua jalur, dan akan mendapatkan jarak dari setiap jalur. Lalu, kita akan mencari jalur terpendeknya. Setelah ditemukan jalur terpendek, maka ditentukan apakah semua jalur sudah diperiksa. Jika belum, maka kembali ke jalur yang dihasilkan. Ulangi proses tersebut. Dan jika semua jalur sudah diperiksa, maka proses telah selesai. Ini dia pseudocode titik jarak terdekatnya. Kita masuk. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Diberikan TSP dengan N sama dengan 4 dan simpul awalnya A. Di sebelah kiri ada gambar dari graf tersebut, dan di sebelah kanan ada rute perjalanan beserta bobotnya. Dari situ kita bisa tahu bahwa rute terpendek yaitu ada di angka 3 dan di angka 5, yang mana rutenya yaitu ACBDA dengan bobot 32 dan ADBCA dengan bobot 32 juga. Karena itu adalah bobot yang paling kecil, maka yang dipilih yaitu
rute terpendeknya yaitu dengan bobot 32. Untuk n buah simpul, semua rute perjalanan dibangkitkan dengan permutasi dari n kurang 1 buah simpul. Permutasi dari n kurang 1 buah simpul adalah n kurang 1 faktorial. Pada contoh di atas, untuk n sama dengan 6, akan terdapat 4 dikurang 1 faktorial sama dengan 3 faktorial yang menghasilkan 6 buah rute perjalanan. Setengah dari rute perjalanan yaitu hasil pencerminan dari setengah rute yang lain, yakni dengan mengubah arah rute perjalanan, di mana tadi yang sama yaitu 1 dan 6, 2 dan 4, dan juga 3 dan 5. Maka kita dapat menghilangkan setengah dari jumlah permutasi dari 6 menjadi 3 dan menghasilkan 3 buah sirkuit Hamilton, seperti pada gambar tersebut. Untuk graf dengan n buah simpul, kita hanya perlu mengevaluasi n kurang 1 faktorial dibagi 2 sirkuit Hamilton. Kompleksitas waktu algoritma exhaustive search untuk TSP ini sebanding dengan n kurang 1 faktorial dikali dengan waktu untuk menghitung bobot setiap sirkuit Hamilton yang membutuhkan waktu big O(n). Sehingga kompleksitas waktu algoritma dari exhaustive search untuk TSP ini yaitu big O(n) dikali n faktorial. Baiklah, yang terakhir ada contoh codingan TSP pada Java. Sini saya membuat 2 kelas, yaitu kelas TSP dan kelas permutasi. Untuk kelas permutasinya seperti ini. Lalu untuk kelas TSP-nya seperti ini. Karena kelas permutasi tadi akan dipanggil di kelas TSP ini. Baiklah, kita langsung saja coba run-kan. Misalnya banyak jalurnya kita buat 4. Ini boleh terserah ya. Jika kalian mau tahu berapapun, bisa dicoba dengan angka berapa yang kalian inginkan. Nah, ini dia. Misalnya kita tentukan jalur awalnya di B misalnya. Nah, di situ akan muncul seperti ini. Nah, di situ dia langsung mencari dengan jarak terpendek yaitu 5. Bisa saja dimasukkan angka lain akan menemukan jarak terpendeknya 4 atau berapa, karena itu sesuai dengan angka dan jalur awal yang kalian masukkan. Atau kita coba lagi misalkan dengan inputan lain dan kita mulai dari rute awalnya A. Misalnya 4 juga. 1, 2, 3,
Astagfirullah. Nah, tadi kan dengan inputannya di sini ada dari tabel ini, dia sesuai dengan inputan yang kita masukkan di atas. Misalnya kita mulai dari jalur A, nah maka rute terpendeknya yaitu 4. Nih di 4 yang paling kecil dari jalur yang telah dipilih oleh jalur yang dipilih dari codingan tersebut. Baiklah, hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.